Siap-siap tahun baru, pastinya udah mulai browsing-browsing tren fashion, gaya, warna rambut, dan tentu aja make up, iya kan? Nah, kira-kira nih bakal ada tren apa ya di dunia per make upan nanti? Perempuan gak lepas dari yang namanya make up, ya kan? Gak heran banyak perempuan yang menghabiskan waktu sampai budget yang besar buat make up atau merhatiin tutorial make up dari para beauty vlogger. Tapi tahu gak sih, ada satu teknik make up yang gak butuh waktu lama buat bikin tampilan akhir full coverage tapi tetap natural loh. Namanya teknik airbrush makeup. Langsung praktek sama ahlinya yuk. Kirana Fari yang bikin hits teknik airbrush makeup ini. Sebenarnya sih teknik ini bukan hal baru di dunia kecantikan. Kalau pakai teknik ini, katanya tampilan makeup lebih flawless dan tahan lama. Tapi sebelum teknik ini diaplikasikan, bagusnya sih pakai foundation atau alas bedak dulu. Bahkan bisa juga pakai skincare yang biasa kamu pakai. Tenang, gak akan mempengaruhi hasilnya nanti kok. Setelah semua diaplikasikan, baru deh siapin peralatan tempurnya. Ini dia, ada foundation, blush on, shading, shimmer, dan tentu aja kompresor dan air gun. Airbrush makeup ini adalah teknik pengaplikasian makeup dengan menggunakan tekanan angin. Makanya produk-produk untuk airbrush ini cair. Sebelum diaplikasikan ke wajah, baiknya dites dulu untuk mengecek tekanan air gun. Abis itu langsung diaplikasikan ke wajah deh. 2-3 tetes aja udah cukup buat seluruh wajah. Perhatikan tekanan air gun dan jaraknya. Cukup sepertiga bagian dari tuas dengan jarak semprot 1 jengkal dari wajah. Gerakan searah jarum jam ya supaya merata. Banyak orang yang salah sangka juga nih. Jadi dipikirnya dengan makeup airbrush itu ya betul-betul dari awal sampai akhirnya pakai airbrush. Padahal sebenarnya enggak. Jadi airbrush itu prinsipnya hanya melapisi bagian akhir makeup. Ya, jadi tentunya namanya melapisi, melaminasi, apapun yang ada di bawahnya harus sudah betul dulu, gitu, sudah pas dengan produk airbrushnya itu, baru dia akan maksimal hasilnya. Partikel makeup yang sangat halus tentu bikin hasil dari airbrush makeup ini halus di wajah. Apalagi buat yang punya masalah seperti jerawat atau pori-pori besar, semua bisa disamarkan menggunakan teknik ini. Bantuan air gun dan tekanan angin dari kompresor bikin make up masuk ke sela pori. Itu yang bikin make up jauh lebih halus. Gak heran airbrush ini juga jadi tren di dunia bridal atau wedding. Teknik terbaru di kalangan make up artis ini diprediksi bakal makin booming di tahun 2019 nanti. Kadang saya suka tanya, kenapa sih make upnya harus tebal? Kenapa sih complexion-nya harus berlapis gitu ya? Oke, berlapis tapi misalnya lapisnya sampai banyak sekali gitu. Jawabannya pasti adalah supaya kuat, supaya bisa tahan lama tentunya dan kuat itu. Lalu kalau dengan airbrush ini bisa tahan lama, kenapa harus tebal? Sebetulnya itu sih yang akhirnya mungkin membalikan pikiran makeup artis di awal-awal 2017 dan 2018 untuk mulai beralih ke complexion yang tidak terlalu tebal. Jadi kayaknya next 2-3 tahun ke depan sih mungkin akan lebih digemari ya, karena kan satu pengerjaannya lebih mudah, tidak tebal. Efek dari tidak tebal adalah pada saat kita mau retouch itu pasti lebih mudah gitu. Foundation, shading, blush on, dan tinggal beresin makeup bagian mata. Dan terakhir, lipstick. Teknik airbrush makeup ini nggak hanya untuk profesional aja, bisa juga dipakai sendiri. Kuncinya banyak latihan untuk koordinasi mata tangan aja. Nah, karena
karena hasil akhir dari airbrush makeup ini hasilnya adalah cenderung kering nih, makanya biar lebih natural dan juga glowing, terakhir ya disemprot cairan ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Airbrush makeup cocok diaplikasikan dalam berbagai gaya riasan. Desi Juliani, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET.